Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi pembelajaran manajemen kredit, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Arfan Dwi Putra dengan NIM 2892150210 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dan yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno SEMTTM. Pada topik pembahasan kredit, yang pertama ada manajemen, yang kedua persyaratan, yang ketiga penilaian, yang keempat pengawasan, yang kelima kolektibilitas, yang keenam unsur, yang ketujuh jenis dan jangka waktu, yang ke-8 jaminan, yang ke-9 tanpa kualitas, yang ke-10 resiko dan jangka waktu, yang ke-11 peranan CRM dan RM, yang ke-12 default price dan solusi. Apakah manajemen kredit itu? Manajemen kredit adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau institusi dengan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya. Selanjutnya persyaratan kredit. Pertama ada fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon. Yang kedua fotokopi KK atau disebut kartu keluarga. Yang ketiga NPWP yang disebut nomor pokok wajib pajak. Yang keempat sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. Yang kelima, mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Dan yang terakhir, surat keterangan tempat bekerja. Dengan catatan, tiap bank atau perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda. Persyaratan ini hanya untuk umum. Selanjutnya, penilaian kredit. Yang pertama ada karakter, yang kurung karakteristik. Karakteristik ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalaninya, kebiasaan lainnya. Yang kedua, capacity atau kemampuan. Capacity adalah menyangkut dengan business records atau kemampuan seorang pebisnis yang mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit, sehingga nanti akan terlihat ability to pay atau kemampuan berbayar. Yang ketiga, capital atau modal. Modal ini yang menyangkut kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. Capital ini secara umum dapat dilihat dari balance sheet, income statement, capital structure, return of equity, return of investment, dan lain sebagainya. Yang keempat, collateral atau jaminan. Collateral atau jaminan adalah barang atau sesuatu yang didapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau leasing. Yang terakhir, condition of economy atau kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, purchasing power parity atau daya beli. Selanjutnya, pengawasan kredit dibagi menjadi dua. Yang
Pertama, pengawasan dengan model preventive control. Pengawasan dengan model ini dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Yang kedua, ada pengawasan dengan model repressive control. Pengawasan model ini dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan para debitur. Selanjutnya ada tingkat kolektibilitas kredit. Kolektibilitas ada 5 macam tingkatnya. Yang pertama ada kredit lancar. Yang kedua, kredit dalam perhatian khusus. Yang ketiga, kredit kurang lancar. Keempat, kredit keraguan. Dan terakhir, kelima, kredit macet. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan, dua waktu, ketiga resiko, keempat prestasi, kelima adanya kreditur, keenam adanya debitur. Selanjutnya jenis kredit. Ada 3 jenis kredit. Yang pertama kredit konsumtif. Dalam kurung konsumtif kredit. Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seseorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Contohnya seperti sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, dan lain-lainnya. Kredit produktif. Dalam kurung produktif kredit. Kredit ini adalah umumnya dipakai untuk diajukan oleh mereka dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi. Kredit perdagangan ada trade credit. Kredit ini adalah umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan atau disebut dengan trade. Jangka waktunya. Kredit ada 3 macam jangka waktunya. Yang pertama, kredit jangka pendek atau disebut dengan short term credit. Kredit ini memiliki jangka waktu lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah atau disebut juga medium term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun maksimalnya. Yang ketiga, kredit jangka panjang atau yang disebut dengan long term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Adalah kredit yang berjangka waktu melebihi 3 tahun. Kredit dan jaminannya. Ada 4 sebagai jaminannya. Yang pertama ada jaminan kebendaan yang bersifat tangible. Kredit ini yang terdiri dari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan, motor, dan lain-lain. Kedua ada jaminan perorangan tersebut dengan mortgage, yaitu kredit yang dijamin jaminannya oleh seseorang atau badan di mana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, jaminan berbentuk komersial paper. Dalam kurung surat berharga seperti stok atau saham, bond atau obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek. Yang keempat, kredit ini diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja, karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Selanjutnya, kredit tanpa kualitasnya. Ada 2 macam kredit tanpa kualitasnya. Pertama,
Kredit performing kredit atau kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas. Yang pertama, kredit dengan kualitas lancar, dan yang kedua, kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus. Yang kedua, kredit non-performing. Non-performing kredit ini adalah kredit yang dikategorikan dalam 3 kualitas. Yang pertama, kredit dengan kualitas yang kurang lancar. Yang kedua, kredit dengan kualitas yang diragukan. Dan yang ketiga, macet atau yang disebut dengan bad debt. Resiko kredit dan jangka waktunya. Ada 2 jenis. Yang pertama, ada resiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk. Adalah resiko yang disebabkan karena tidak kemampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Kedua, risiko yang bersifat jangka panjang atau yang disebut dengan long term risk adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang. Peranan Credit Risk Management atau yang disebut CRM. Ada 3 peranan. Yang pertama, memiliki tanggung jawab utama dalam bidang mengendalikan risiko kredit. Yang kedua, memiliki tanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab dalam manajemen portofolio kredit. Selanjutnya, peranan Relationship Management atau yang disebut dengan IRM. Ada 3 peran. Yang pertama, pada saat menemukan adanya kredit yang bermasalah, maka memindahkan pengelolanya ke bagian CRM untuk diselesaikan. Yang kedua, pihak RM berfungsi dalam mempertanggungjawabkan kelanjutannya dalam berbisnis atau usaha perbankan. Yang ketiga, pihak RM saling berkoordinasi dengan pihak CRM dalam memutuskan berbagai persoalan penting. Default risk dan solusinya. Default risk merupakan resiko gagal bayar terhadap jumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam secara tepat waktu. Bagi kreditor, cara penyelesaiannya atau solusinya, bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. Yang kedua, menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko sehingga dapat menerima benda tersebut sebagai jaminan akan malah menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Yang ketiga, menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasaran. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.